Selamat pagi anak-anak semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, anak-anak akan belajar memberikan saran dan tanggapan. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya tentang materi saran dan tanggapan. Silakan dibuka kembali PowerPoint-nya, di scroll ke bawah Google Classroom-nya, silakan dicari materinya atau yang sudah ingat lebih bagus ya. Hari ini kita akan mengerjakan PS 34 tentang memberikan saran dan tanggapan. Ya, Miss Mita bacakan dulu instruksinya. Buatlah saran atau tanggapan sesuai dengan gambar dan pernyataan yang ada di bawah gambar. Silakan cermati dulu video contoh yang Miss berikan, lalu kerjakan PS 34 di buku PS Bahasa Indonesia, foto dan upload ke GC. Coba kita perhatikan dulu contohnya ya. Di sini ada dua contoh gambar. Yang pertama sebelah kiri ada orang tinggal di dekat tumpukan sampah. Ya, anak-anak bisa melihat ya. Ada tumpukan sampah lalu ada beberapa orang di pinggirnya. Nah, yang gambar kedua yang sebelah kanan itu ada pengamen duduk di pinggir pintu. Nah, di sini Miss Mita akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan dan contoh yang sudah Miss Mita kerjakan dari dua gambar ini ya. Nomor 1, coba perhatikan. Ada orang yang tinggal di dekat tumpukan sawah. Apa tanggapan dan saran yang Miss Mita berikan? Tanggapan saya mengenai gambar di atas adalah orang-orang yang tinggal di dekat tumpukan sampah kemungkinan adalah orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Mempunyai rumah. Jadi terpaksa mereka harus tinggal di tempat tersebut. Tinggal di tempat tersebut tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk anak kecil karena tempat tersebut kotor. Nah, itu adalah tanggapannya Miss Mita, ya. Kemudian sarannya, boleh nggak Miss ditulis? Boleh ditulis, boleh tidak ya. Kalau memang ada sarannya ya ditulis. Kalau memang tidak ada sarannya, is okay, nggak usah pakai saran, ya. Coba, kalau sarannya gimana ya? Kan tadi tanggapannya Miss Mita sudah bilang kalau di tempat itu tuh nggak bagus gitu, nggak baik untuk kesehatan, apalagi untuk anak kecil karena tempat tersebut kotor. Nah, sarannya gimana? Nah, di sini saran yang Miss Mita tujukan itu untuk pemerintah ya anak-anak. Coba kita baca sama-sama. Saran saya kepada pemerintah adalah supaya mereka lebih peduli kepada orang-orang yang tidak punya tempat tinggal untuk ditempatkan di tempat yang layak. Kan kasihan ya anak-anak ya kalau mereka harus tinggal di tempat yang tidak seharusnya, di dekat tumpukan sampah, kan tidak baik ya, kotor ya. Jadi sarannya bisa ditujukan kepada orang tersebut yang tinggal di dekat tumpukan sampah atau sarannya bisa kepada pemerintah begitu. Nah, kebetulan di sini Miss Mita mau kasih saran nih kepada pemerintah gitu. Supaya orang-orang tidak tinggal di tempat yang kotor begitu ya. Lanjut yang nomor 2. Pengamen duduk di pinggir pintu. Kita coba lihat lagi gambarnya. Oh iya, ada pengamen duduk di dekat pintu itu ya anak-anak ya, yang pakai baju merah ya. Yang pakai baju putih gitu ya. Itu ada angkutan kota anak-anak ya, tapi di situ ada pengamen, tapi pengamennya duduknya di pinggir pintu. Nah, bagaimana tanggapannya? Coba kita baca sama-sama. Tanggapan saya tentang posisi duduk pengamen di pinggir pintu angkot tidak tepat karena dapat mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Betul. Kenapa mengganggu? Ketika penumpang lain akan masuk atau keluar ya, mereka jadi nggak enak karena terhalang si pengamen tersebut ya. Seharusnya gimana? Nah, Miss Mita punya saran. Saran saya supaya pengamen tidak ikut naik di angkot, melainkan mengamen di tempat yang lebih sesuai. Misalnya di mana? Di pasar, di halte mungkin ya. Kalau biasanya kita mau naik angkot kan kita harus tunggu di halte dulu ya, atau di pinggir jalan mungkin ya. Nah, si pengamen ini bisa mengamen dulu di pinggir jalan atau di halte ya, tidak usah ikut naik angkot. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kenyamanan penumpang lain saat mau masuk atau mau keluar begitu. Sarannya seperti itu ya. Miss Mita apakah harus menggunakan tanggapan dan saran semua? Coba kita perhatikan lagi petunjuknya. Nah, buatlah saran
atau tanggapan. Jadi boleh saran saja, boleh tanggapan saja. Lebih bagus jika punya ada tanggapan dan sarannya. Begitu ya, contohnya begitu. Nah, gunakan bahasa anak-anak sendiri yang lebih mudah dipahami ya. Bahasa keseharian anak-anak boleh, asal yang sopan ya. Coba sekarang sudah anak-anak sudah perhatikan 2 contoh yang Miss Mita berikan. Nah, sekarang kerjakan 4 gambar di bawah ini sesuai dengan contoh ya. Gunakan kalimat atau bahasa sendiri. Nah, di sini ada temanmu terjatuh ketika bersepeda di jalan raya. Tanggapan kamu gimana? Saran kamu gimana? Lalu yang gambar kedua sebelah kanan, terjadi banjir di sebuah pemukiman. Nah, ini tanggapannya gimana? Banjir itu disebabkan oleh apa? Lalu saran kalian apa? Kenapa supaya tidak terjadi banjir tuh harus gimana gitu ya. Nah, lanjut yang gambar ketiga, ada hutan gundul ditebang sembarangan. Nah, tanggapan kamu gimana kalau hutan gundul kira-kira akan menyebabkan apa? Lalu sarannya bagaimana supaya hutan tidak gundul gitu. Yang keempat, gambar terakhir, hutan yang masih indah. Nah, hutan yang masih indah ini tanggapan anak-anak gimana? Udaranya menjadi seperti apa gitu ya. Sarannya ada nggak? Kalau nggak ada, tidak apa-apa ya. Silakan dikerjakan di buku PS anak-anak. Jika sudah selesai, silakan difoto dan diupload ke Google Classroom. Tanyakan kepada Miss Mita atau Miss Sukarti jika merasa belum terlalu paham ya. Begitu ya. Selamat belajar anak-anak. Semoga sehat selalu. Bye bye. Namo Buddhaya.